Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mbak Galuh. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Gimana kabar di sana, Mas? Baik juga, Alhamdulillah, Mbak. Ini di Mas, Kabupaten Semarang. oh di Semarang ya, Mas ya? Ini. Iya, iya. Mas, ini suara suara sama gambar di sini jelas enggak, Mas? Jelas, Mbak? Oh ya. Oke, oke. Oke, sebelum kita mulai saya izin sapa-sapa ini dulu ya, Mas. Sapa-sapa teman-teman dulu sebelum kita mulai. Oke, Ya, selamat pagi, happy weekend, meet Happy Lova. Nah, kita berjumpa lagi di agenda rutin kita live Instagram. Nah, sebenarnya nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Mas Zainal Arifin. Nah, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Zainal Arifin tentang bisnis kuliner, khususnya ini ya, apa tuh, catering. Nah, ingin membuka usaha catering, mulainya dari mana? Nah, nanti kita langsung aja nih tanya-tanya ya ke Mas Zainal nih yang udah berpengalaman nih di bisnis cateringnya. Oke, kita langsung mulai aja ya obrolan kita dengan Mas Zainal. Nah, sebelumnya makasih Mas ya. Ini saya ngerti Mas Zainal sibuk, tapi luangin waktu nih buat ngobrol-ngobrol, buat sharing-sharing. Nah, ini Mas Zainal stay-nya di Semarang ya. Tadi Mas Zainal cerita Mas Zainal stay-nya di Semarang ya. iya, Mbak, di Kabupaten Semarang, di Ungaran tepatnya. Oh iya di Ungaran. Iya ya, kita udah lama ya Mas, udah kontak-kontakan ya. Maksudnya dulu kita ketemunya di satu grup pas tahun berapa tuh Mas ya? 2019. Iya, Tahun berapa ya Mas? Pas pandemi ya Mas iya, ya? iya, pas pandemi, Di Mbak. pas pandemi ya Mas ya. Iya, terus udah ada pernah udah lama ada komunikasi terus saya keinget kalau Mas Zainal pernah nge-DM di Facebook terus oh iya ya kayak Mas dulu pernah ada komunikasi sama Mas Zainal di Facebook terus ya udahlah mungkin masih aktif di sana kayak masih minta kontaknya kemarin di Messenger. Oh, Terus iya, kita iya. ya dulu kita kan ketemunya di bisnis snack ya Mas ya. Oh, iya. Waktu di Bisnis Snack. Nah, dan sekarang ini Mas Zainal ini ya aktivitasnya ya masih masih seputar bisnis juga ya, bisnis bisnis catering ya Mas ya. Kalau saya aktivitas sekarang itu, Mbak, apa? Jadi karyawan sama ada bisnis sampingan ini. Oh iya iya iya. Ini hari libur Mas. Apa mestinya masuk Mas? Sabtu ini Mas. Ini kebetulan pas libur. Oh pas libur ya Mas ya. Oh iya iya. Berarti ini Mas Zainal itu kerja wah keren sih Mas ya. Kerja masih nyambi bisnis kayak gitu. Nah, bisnisnya ini memang catering ya Mas ya? Iya, Bisnisnya Mas Zainal. catering, Mbak. Memang fokusnya di catering, Mas. Apa ada yang lain juga, Mas? Kalau bisnisnya fokus di catering. Hmm, Hmm. dibantu pasangan ya, Mas ya? Gimana, Mbak? Dibantu pasangan ya, Mas? Ya, itu kan bisnis keluarga, Mbak. Oh, malah bisnis keluarga. Tapi kalau sama keluarga besar atau cuma Mas Zainal sama istri, Mas? Saya istri, ibu, sama bule. Oh, Hmm. iya 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 iya. Em, kalau dilihat dari kita dulu ketemunya di bisnis kayak gitu Mas ya, terus sekarang Mas Zainal ya ngantor terus masih nyambi bisnis juga meskipun dengan bisnis yang berbeda gitu ya. Berarti Mas Ya, Zainal memang punya ketertarikan di dunia bisnis ya Mas ya? ya, dari kecil emang suka kayak jualan, usaha gitu suka, Mbak. Dari waktu sekolah, waktu SD, SMP, terus kerja pun juga dulu sempat jualan. Jadi Oh emang apa, udah seneng seneng aja sih. iya ya Mas berarti mulai kecil ya Mas Zainal itu memang suka jualan ya? Mulai kecil sudah terlatih gitu Mas mental jualannya ya Mas ya? Mulai kecil ya? Ya nggak terlatih juga sih, Mbak. Ya emang karena suka dan kita kan anak kecil butuh tambahan buat jajan gitu, Mbak. Jadi ya kalau kalau Iya, orang iya. tua ngasih kan ya kurang mungkin ya. Terus akhirnya
ya kita usaha sendiri gitu. Berarti memang berawal dari karena memang uang saku yang kurang gitu ya Mas ya. Uang saku yang kurang terus kemudian eh, pada zamannya inisiatif untuk jualan gitu ya Mas ya. Ya betul Mbak. Dulu itu kalau SD kan, dulu kan SD tinggalnya di desa. Ya. Tinggal di desa itu yang mulai di apa, yang mulai dijual tuh kayak kami kan di desa kan tani ya. Itu tuh bisa kayak jual hasil tani. Hasil tani itu kami itu apa kayak ngumpulin dulu tuh inget banget ngumpulin cengkeh yang udah pada jatuh gitu Mbak. Jatuh di tanah itu toh kami kumpulin, terus kalau yang kering ya bisa langsung dijual, kalau yang masih basah kami keringkan dulu kayak gitu, inget banget itu. Iya, 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 Masya Allah. Iya, iya. Keren sih, Mas. Mulai kecil sudah terlatih ya, Mas ya. Iya, ya. Nah, Mas, terus Mas Jaina mulai serius gitu, Mas ya. Serius pengen cobain bisnis kayak gitu. Pengen serius cobain bisnis itu sejak tahun berapa, Mas? Karena kita kan ketemunya di dunia bisnis juga tuh, Mas, waktu itu. 2019 ya kalau tidak salah. Ya kalau yang serius kan ya waktu yang pasti sudah menikah, udah punya anak. Itu waktu pandemi emang karena benar-benar apa ya, kepepet ini gimana cari pendapatan lagi, cari uang lagi. Nah, akhirnya berjodoh sama snacknya itu, Dewa Snack itu. Iya, Ya iya. itu Oh, berarti pertama kali, Mas? itu maksudnya pertama kali apa, Mbak? Eh, pertama kali jual produk yang memang kayak serius gitu Mas. Maksudnya bisnis yang memang Mas Zainal seriusin atau sebelumnya ada sebelum itu memang ada produk lain atau bisnis lain yang Mas Zainal seriusin sebelum itu. Kalau masalah jualan ya yang jelas serius terus, Mbak. Sebelum snack itu saya sempat jualan es krim juga di rumah. Oh, Es krim iya tapi iya iya iya. jual produk orang sih, Mbak. Jadi nggak bikin sendiri. Iya iya. Oh, oh alah iya. Nah, Iya. itu tahun berapa tuh Mas? Pas jualan es krim itu Mas Zainal? Itu ya sekitar tahun 2017, 2018, Mbak. Oh, iya 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 iya. Berarti memang apa lagi Mas, selain es krim gitu Mas? Snack yang pengalaman produk-produk yang pernah Mas Zainal jual Mas? Kalau yang pernah saya jual produk es krim, snack, kemudian yang dari produk ala Nabi punya Ustadz Fatih Karim itu Iya. apa ada madu-madu juga itu banyak varian menu varian produknya. Mm-mm. Kemudian itu juga apa kok kurang mau bikin produk sendiri gitu loh Mbak. Jadi akhirnya merambah ke Iya. dunia kuliner catering itu. Iya 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 iya. Iya. Mas cukup ini nggak sih, Mas? Eh, rasanya lumayan padat nggak sih Mas? Maksudnya kerja masih harus berbisnis kayak gitu. Kantor sambil berbisnis gitu itu. Kerja sambil berbisnis itu cukup padat nggak sih Mas? Iya Mbak, pasti itu. Soalnya kan saya ikut orang juga ikut aturan perusahaan kan. Jadi ya emang waktu itu sangat padat Mbak. Harus pintar-pintar bagi waktu juga. Oh iya iya iya. Gimana Mas Mas Zainal ini? Apa pernah sampai keteteran nggak sih Mas dengan bisnisnya Mas? Maksudnya karena kan memang harus dibagi ya waktunya, waktu di kantor sama waktu jualan itu ngurus bisnis. Oh iya, pernah Mbak keteteran waktu pengantaran paling Mbak. Hmm, Pengantaran kan yang pesen kan area-area sini saja. iya Cuman iya. kadang kan kalau pas apa banyak pesanan gitu kan kami juga minta tolong sama orang lain buat pengantaran. Nah itu waktu itu apa yang ngantar itu lagi sakit. Nah ya udah akhirnya minta tolong yang lain. Ya kita harus cari-cari dulu.
kayak gitu Mbak. Iya, iya. Nah, ini kan akhirnya dari banyaknya produk yang pernah Mas Zainal pegang, yang pernah Mas Zainal jual gitu. Akhirnya kan Mas Zainal pengen punya produk sendiri, akhirnya buka bisnis catering ini gitu ya Mas ya. Iya. Nah, ya kenapa tuh Mas? Maksudnya kenapa dari banyaknya bisnis, kenapa yang dipilih bisnis catering tuh Mas? Bisnis catering, bisnis makanan dari banyak produk tuh. Oh ya, memilih bisnis catering itu saya pilih karena satu, istri itu saya akui masakannya enak. Yang pertama. Iya, Salah, iya, 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 iya. gitu. Terus yang kedua, kebetulan peralatan di sini sudah lumayan banyak, udah ya hampir lengkap sih Mbak. Jadi kita cuma tinggal nambah-nambah yang dibutuhkan. Iya, 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 iya. Berarti berarti kan ada dua alasan itu ya Mas ya, karena kenapa akhirnya memutuskan bisnis catering karena memang sudah punya ini ya, sudah punya apa memang pasangan ini ya masakannya enak kayak gitu ya Mas ya, udah terbukti enak, terus kemudian peralatan-peralatannya juga udah ada, tinggal jalan aja kayak gitu ya Mas ya. Iya, iya Mbak. Nah, soalnya kan kalau apa di kuliner di catering kan emang yang pertama harus rasanya ya, rasanya nggak boleh mengecewakan kan Mbak. Iya, udah berapa lama Mas bisnis catering ini Mas? Ya tahun berapa ya? 2020 mungkin Mbak. Setelah pandemi itu. Oh, Apa masih pandemi itu malahan? Masih ya? iya. Benar, benar. Mas, lama banget ya Mas, udah 4 tahun loh. Maksudnya udah kerasa nih, apa kita udah lama, ini udah ada komunikasi, ternyata ya udah lama jalan ya, udah 4 tahun ya bisnis cateringnya ya Mas ya. Iya Mbak. Iya, Dan iya Mas. Nah, iya, iya. Nah, apa aja tuh Mas yang perlu disiapin Mas untuk memulai bisnis catering tuh Mas? Soalnya kan memang ini ya Mas ya, apa bisnis makanan itu kan kayaknya gampang-gampang sulit ya Mas ya. Kayaknya kalau di teorinya sih gampang gitu ya, tinggal masak kayak gitu. Tapi kok kayaknya kalau udah praktek, biasanya banyak kendala-kendala gitu ya Mas ya. Gimana gimana tuh Mas? Apa dari pengalaman Mas Jainal, apa aja yang perlu dipersiapkan tuh Mas? Untuk ini ngebangun bisnis catering, memulai lah Mas. Mungkin teman-teman tuh ada yang passionnya masak juga, pengen ngemulai bisnis terus tapi masih takut-takut kayak gitu. Masih belum tahu apa yang memang perlu beneran disiapkan di awal itu Mas. ya, ya itu tadi Mbak, yang perlu disiapkan yang jelas kita alat tempurnya kayak peralatannya udah harus ada. Soalnya kan ya itu apa basic ya apa yang pertama harus ada tuh peralatannya, kemudian yang jelas bahannya, kemudian ya orang yang harus apa yang pesen itu harus ada pembelinya. Iya, 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 harus ada pembelinya. Nah Mas, nah itu dia berarti ketika mau memulai bisnis catering ini harus tahu dulu pasarnya dong ya Mas ya. Kalau memang harus ada pembelinya dulu di awal, Mas Zainal waktu itu riset pasar dulu nggak sih Mas? Ini nanti kalau buka catering ini nanti akan saya tawarkan ke ini, ke ini, ke ini seperti itu, atau nanti akan menjalankan marketing seperti ini. Itu di awal sudah dipersiapkan kah sama Mas Zainal? Kalau itu enggak sih Mbak, ya kita cuman update di WA kayak gitu. Tapi kita juga bikin produknya dulu sih Mbak. Kalau di sana kalau kalau di sana sampai ngasih tester gitu enggak sih Mas ke orang-orang sebelum memulai ini Mas, sebelum memulai apa namanya? Sebelum memulai launching, sebelum launching tuh bisnisnya kemarin. Itu masih tester dulu dah ke orang-orang. Kalau inisiatif kami enggak sih Mbak, cuman ada sih customer yang mau icip-icip dulu. Jadi
by request sih, Mbak. Hmm. Oh, by request, Mas. Berarti maksudnya incip-incip itu pesennya nggak dalam jumlah banyak gitu ya, Mas ya? Iya, karena kan emang pesennya agak lumayan banyak, terus mau icip-icip dulu, Mbak. Jadi tamunya yang minta. Jadi kami nggak inisiatif buat apa kayak muter buat ngasih tester-tester gitu, enggak. Iya, 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 iya. Oh, iya. Ada Berarti permintaannya ya customernya kami waktu itu, kasih. oh iya, berarti customernya, Mas, waktu itu mau pesen banyak gitu ya, Mas ya. Nah, sebelum Hmm. pesen banyak, untuk memastikan rasanya mereka oke gitu, mereka pesen sedikit dulu atau coba satu dulu gitu ya, Mas ya. Pesennya satu dulu gitu. Gitu enggak sih, Mas, kemarin? Iya, seperti itu cuman ya kasih kasih free aja, Mbak. Soalnya kan itu baru icip-icip Oh, ngambil ya kayak apa ya iya. biar biar udah dapet lah apa sama tamunya kalau kita nggak masuk satu Iya. aja kasih kami suruh bayar gitu. Iya, nah itu benar. Heeh. Iya, iya. Ya itu tips banget berarti sama ya seperti pengalaman teman-teman ya. Teman-teman yang lain juga gitu ngasih ngasih tester nih Mas Dainal hitungannya ngasih tester juga cuma memang ini ya nunggu request dari customer memang seperti itu. Iya, Ya. iya, karena memang ini ya, karena memang enak itu sangat relatif gitu ya Mas ya. Jadi enak menurut kita kan belum tentu enak menurut orang dan orang pengen pengen memastikan gitu. Ini beneran enak enggak gitu. Karena kan kalau udah catering itu kan jumlahnya banyak ya pesennya ya Mas ya. Oke, oke, Ya. oke Mas. Nah, hmm, mungkin ini sih Mas. Eh tadi kan memang yang dibutuhin itu kemampuan memasak gitu ya Mas. Kemampuan memasak, peralatan seperti itu. Nah, kalau soal modal nih Mas Zainal, kalau soal modal tuh modal di awal nih Mas, kalau pengen ngemulai bisnis ini, ada jumlah modal tertentu nggak sih Mas yang memang perlu disiapin Mas? Kalau modal tertentu sih nggak ada, Mbak. Kita menyesuaikan pesanan aja sih, Mbak. Semisal pesanannya minta 100 dus nih, 100 pack. Ya, kita rinci aja untuk belanjanya apa aja, terus paling nggak nyampe 2 juta sih, Mbak. Kalau untuk satu pack Hmm. itu berbentuk Iya, iya, buat iya, ya, nasi kotak gitu. iya, iya, iya. Iya, iya, Mas. Iya, ya, berarti mungkin kalau mau ngomongin modal mungkin di angka segitu ya, Mas ya. Di angka kurang dari 2 juta lah gitu, Mas ya. Modal yang memang perlu disiapin untuk bisnis ini ya, Mas ya. Ya, itu buat beli bahan-bahannya, Mbak. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ya karena ini Mas ya, karena pembayaran di akhir ya Mas ya, bukan di awal ya Mas ya. Makanya memang memang dibutuhin modal uang juga ya Mas ya. Gitu enggak, Mas? Ya, kalau untuk pembayaran ya betul di akhir. Cuman kami kadang minta DP, Mbak, untuk apa kayak billingnya gitu. Iya, 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 iya. Iya sebagai tanda jadi gitu ya Mas ya. Ya. Eh, nah, kalau untuk menunya sendiri tuh Mas Zainal, lebih ke kayak yang memang menunya disiapin dari Mas Zainal dan tim atau tergantung permintaan customer tuh Mas untuk menunya sendiri. Karena kan ini modelnya catering ya Mas ya, bukan ini bukan apa maksudnya bukan tempat makan, bukan seperti restoran atau tempat-tempat makan gitu, tapi kan catering ya pesenan kayak gitu. Itu lebih ke kayak yang Mas Zainal dan tim yang menawarkan kami punya menu ini atau lebih ke nunggu request dari customer, Mas? Kalau untuk menu kami udah prepare, Mbak, udah apa udah ada lah list-listnya untuk menu yang kami jual. Tapi untuk kalau customer minta, misal nggak ada sih menu ini, terus tamunya minta ya coba kami apa discuss dulu, terus kalau emang bisa ya kami kasihkan apa permintaan itu. Iya, 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 iya. Ya, berarti memang memang customer ini Mas ya apa biasanya menyesuaikan dengan ini ya menu yang memang disediakan oleh Mas Zainal dan tim. Tapi jika memang ada menu-menu tertentu yang memang customer inginkan, Mas Zainal dan tim biasanya diskusi dulu gitu Mas ya. Ini bisa enggak kira-kira bisa diusahakan enggak menu yang diminta oleh customer gitu ya Mas ya. Ya. Ya, iya, iya, iya. Berarti memang untuk bisnis catering ini memang memang perlu menyiapkan ini ya, memang perlu menyiapkan menu ya Mas ya dari kitanya ya Mas ya. Mm-mm.
Nah, kalau ini Mas, kalau kendalanya sendiri Mas, karena kan iya Mas, seperti yang saya sampaikan tadi Mas ya, saya tuh banyak diskusi dengan teman-teman yang bisnis kuliner gitu Mas. Jadi pada beberapa teman-teman itu memang memang merasa bisnis kuliner itu memang susah-susah gampang gitu Mas. Iya. Bukan bukan karena bisa masak terus kemudian mulus-mulus aja seperti itu. Kayak banyak kendala-kendalanya. Nah, kalau selama pengalaman Mas Zainal sendiri tuh, kendala-kendala di bisnis catering ini apa sih, Mas? Atau udah pernah ada kendala atau ada satu kendala-kendala tertentu gitu, Mas? Selama 4 tahun loh, Mas. Selama 4 tahun Mas Zainal ngejalanin kendala-kendala apa tuh, Mas, di bisnis ini yang pernah Mas Zainal dan tim alami? Kalau untuk kendala ya pasti ada Mbak. Kalau yang sudah-sudah sih paling kayak perhitungan harga jualnya itu Mbak. Jadi kan apa, kita nggak mematok harga sekian. Tapi kalau emang masih masuk ya kami terima gitu Mbak, apa orderannya itu. Jadi untuk perhitungan harga jual sih Mbak yang kami kadang segini gimana ya, segini gimana ya, kayak gitu kan sama keluarga biasanya diskusi. Karena kan customer juga kadang nawar yang mungkin itu jauh dari ini, masih ada untungnya apa enggak kayak gitu. Iya, Jadi iya, iya, paling kendalanya di harga jual itu. iya. Apalagi nih Mas ya, bahan-bahan yang suka berubah-ubah gitu ya Mas harganya ya. Ini kan juga perlu menyesuaikan ya Mas ya. Bahan mentahnya yang memang ini ya, sering berubah-ubah. Iya, harga bahan bakunya itu kadang memang kalau pas apa mau lebaran gitu kan, Nah, kadang naiknya juga nggak kira-kira. Jadi ya emang kita juga nyesuaiin Mbak, nyesuaiin apa keadaan. iya, iya, iya. Tapi rugi gitu enggak sih Mas Dayana? Gimana Mbak? Pernah sampai rugi enggak? Pernah sampai rugi enggak Mas? Kalau rugi enggak sih Mbak. Alhamdulillah enggak ya. Paling cuman mepet-mepet aja apa profitnya. Oh, Enggak apa-apa. iya, 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 iya. Berarti memang kendalanya selama 4 tahun menjalankan bisnis catering ini memang itu ya Mas ya, apa prediksi harga, mungkin katakanlah prediksi modal dan harga jualnya gitu Mas ya, yang memang perlu sering evaluasi gitu ya Mas ya. Iya Mbak. Apalagi apalagi terkait bahan mentah yang memang bahan mentahnya yang memang sering berubah-ubah gitu ya Mas. Betul. Nah, iya. Kemudian cara ini Mas, apa namanya marketingnya tuh Mas? Caranya Mas Zainal men-sharingkan ya. Tadi kan memang dari WhatsApp gitu ya katanya Mas Zainal ya. Terus tapi kan ini udah jalan 4 tahun Mas, seperti itu. Dan maksud saya kan WhatsApp-nya kita, kontak-kontaknya kita tuh kan sangat-sangat terbatas ya Mas ya. Apakah memang selama 4 tahun memang hanya marketingnya memang hanya melalui kontak WhatsApp seperti itu, atau ada cara marketing lain tuh Mas yang Mas Zainal dan tim lakukan? Kalau untuk sosial media ya WA, terus lanjut IG, TikTok juga kami sering upload di sana Mbak. Cuman kan yang lebih iya. yang lebih ngena kan di WA. Soalnya kan udah teman-teman sendiri yang pada pesen. Kalau di TikTok kan itu susah Mbak buat kayak FYP atau apa. IG juga paling kita juga buat perlengkap sih, ada sosial media di IG juga gitu. Tapi yang lebih ngena sih WA marketingnya. Iya, iya. Iya, iya. Oh, Mas, berarti ini bisnis catering ini udah ada Instagramnya juga, tak, Mas? Maksudnya Instagram bisnisnya ada? Instagram bisnisnya, TikToknya juga ada ya, Mas? Ada, Mbak. Ya, kami buat sih, Mbak, walaupun belum dioptimasi gitu. Oh, iya. Iya, iya. Oke, nanti di akhir sharing boleh deh, Mas, di-share mungkin teman-teman mau lihat. Nah, Mas, untuk produknya sendiri itu, Mas, menu-menu yang dari timnya Mas Zainal itu apa aja Mas biasanya Mas? Menu-menu yang dia siapkan dari sana. Menu-menunya ya Mbak?
Iya. Nah, itu ada kayak nasi kotak. Itu kan apa menunya macam-macam, ada yang mau milih lauknya ikan atau ayam. Kemudian ada apa namanya kayak perlauan gitu yang satu porsi tapi cuman kayak bebek satu ekor, terus apa ayam satu Oh, ekor, terus ikan berapa kilo gitu. Kadang kan orang apa butuh lauknya aja sih mbak, nasi pada mereka udah pada masak sendiri seperti itu. iya, iya. Kemudian ada Iya. menu Jumat berkah, Oh, terus iya. nasi kuning kayak gitu, tumpeng. Kemudian udah ada akikah juga sih mbak, buat Oh, akikah. ya, iya, iya. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Oh, open akikohan juga ya, Mas ya? Berarti ya di sana ya? Iya, 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 iya. kan lebih kayak ke produk develop ya mbak ya kayak gitu. Biar Iya, customer itu membutuhkannya apa, kami ada gitu. iya, iya, iya. Nah, ya, Mas, Masya Allah ya, Mas ya. Maksudnya em, di sana sudah menyediakannya sampai kayak gitu ya, sampai ke akikoh juga seperti itu ya. Bahkan Iya, siap menyediakan sesuai permintaan customer. Nah, dan marketingnya itu saya mau bilang kan tadi Mas Zainal nyampaikan eh, masih di WhatsApp aja gitu, yang cukup worth it gitu, atau yang memang katakanlah dikerjakan benar-benar dikerjakan seperti itu marketingnya baru di WhatsApp aja gitu. Platform yang lainnya dikerjakan, cuma memang yang yang memang yang memang selama ini order yang banyak dari hampir semuanya mungkin ya dari WhatsApp gitu. Sedangkan WhatsApp itu kan terbatas kontaknya. Nah, dan ini udah jalan 4 tahun, berarti ini saya mikirnya, berarti teman-teman yang udah pernah order masak catering di sana itu merasa puas dan repeat order terus menerus gitu Mas. Karena kan kontaknya terbatas tapi selama 4 tahun stay nih, survive kayak gitu. Berarti kan mereka suka gitu, suka dan kemudian repeat order gitu ya Mas ya. Gitu nggak sih iya mbak. Mas? Ya, ya emang ada yang repeat order, ada yang enggak. Ya nggak apa-apa sih mbak. Ya gimana ya? Ya emang ini kami kan nggak buka kayak outlet gitu ya. Jadi emang ya by pesanan mbak. Kalau kami nggak aktif di WA, nggak sering update, ya mereka nggak tetap lupa kalau kami bisnis ini catering ini gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, Mas. Nah, Mas, eh, terus terkait ini, Mas, terkait customer yang biasanya pesen gitu ya, Mas ya. Itu tuh pernah ada komplain nggak sih, Mas? Kok terkait pesanan yang dipesan sama customer? Kalau komplain pernah mbak, pernah, pernah sekali yang wah ini jadi saya sama keluarga jadi merasa bersalah mbak. Jadi waktu Itu gimana? pernah kan ada satu customer itu pesan ya emang lumayan banyak juga, lumayan banyak itu ada kan ada gudangannya ya mbak, ini cerita gudangan. Mm-mm. Terus kan ya udah kita itu menerima sesuai permintaan tamu kan, customer itu kalau minta di apa bumbu sama sayur-sayurannya itu diurap langsung, diurap langsung. Ya ternyata itu nggak bertahan lama mbak, apa rasanya. Oh, Jadi kan itu oh, ada kelapanya, terus ya jadi agak apa ya bahasa Jawanya kecut gitu mbak. iya, iya, Mas. Iya, iya. Harusnya kan Oh, alah. harusnya itu kan nggak langsung diurap tapi disendirikan apa kayak bumbunya kelapanya itu nggak boleh langsung diurap. Kalau diurap tuh ya last minute gitu mbak. Iya, Tapi itu kan heeh. fair request juga. Saya juga nggak tahu kalau ternyata akhirnya jadi agak kecut gitu. Iya, 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 iya. Nah, seperti itu tuh akhirnya ini Mas, apa namanya? Gimana tuh Mas mengatasi komplainnya customer itu, Mas? Ya kami yang pertama jelas memohon maaf lah mbak karena itu di luar apa ya, di luar Kontrol. bukan kontrol ya, bukan ya,
ketidaktahuan lah, ya nggak disengaja gitu loh Mbak. Minta maaf, terus akhirnya ya kita merefund biaya juga kayak mengembalikan untuk Oh, itu. oh iya, iya Mas. Heeh. Iya. Kalau selain itu berarti aman ya Mas ya? Tidak pernah ada komplain selain itu ya Mas ya? Nggak ada Mbak, alhamdulillah. Nah, Mas kok keren banget ya Mas ya? Maksudnya kok sepertinya sudah expert gitu ya Mas ya? Ininya apa namanya di sana itu. Karena bisnis kuliner ini biasanya rawan juga nih Mas sama komplain. Istri dulu pengalaman kerja di restoran gitu enggak sih Mas? Atau Enggak Mbak, memang memang passionnya masak gitu Mas ya? kalau istri emang ya itu apa, kan sering menyediakan makanan buat saya, buat anak-anak, ya emang karena suka, ya kayak apa ya, lebih ke tanggung jawab sih Mbak, jadi ibu. Jadi ya masakan alhamdulillah ya banyak yang suka. Jadi Iya. ya udahlah, jual ini aja lah makanan, nah, gitu. Tapi kalau Oh untuk iya, berarti mendirikan outlet kan belum sampai ke sana. iya Kalau iya. mendirikan Berarti outlet kan ibaratnya kami harus tiap hari masak, tiap hari timnya juga harus terus ada itu kan Mbak, kalau outlet. iya iya benar benar Mas. Benar benar. Berarti dulu itu Mas yang mengusulkan bisnis catering ini pertama kali istri Mas atau Mas Zainal? Saya Mbak, saya. Oh, Mas Zainal. Iya iya terus itu langsung setuju gitu Mas ya? Iya, setuju-setuju aja Mbak. Cuman kan dulu waktu apa ya, awalnya kan kayak mendirikan spanduk gitu toh lah, istri itu kayak kurang kurang pede aja sih, jadi kayak mentalnya sih lebih ke ini apa, Iya. belum siap-siap, belum ya ya malu atau gimana lah. Padahal kan nggak apa-apa kalau kita usaha. Benar, benar benar. Iya, nah Mas ya ngomong-ngomong soal mental nih Mas. Pernah selama 4 tahun Mas ya menjalankan bisnis ini ya, bisnis catering ini. Ada momen-momen khas down nggak sih Mas? Atau kayak nggak semangat gitu menjalankan bisnis ini kayak gitu? Ada nggak sih Mas momen-momen kayak gitu? Atau enggak Mas? Ya kadang sih ada Mbak, waktu mungkin harus melek malam gitu kan, yang waktunya tidur tapi kita ada pesanan kan, jadi ya harus mau nggak mau ya melek apa, nggak tidur gitu loh Mbak ibaratnya. Tapi kalau yang ya tetap harus dijalani sih Mbak. Iya, 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 iya. Berarti memang ini Mas ya, hubungannya sama waktu berarti ya Mas ya, yang biasanya karena waktunya memang terbatas, terbagi-bagi, capek, akhirnya ngerasa down gitu ya Mas ya, berarti ya. Iya. Iya, iya. Nah, mungkin nih, terakhir mungkin ya Mas ya, sebelum ini, apa namanya, sebelum kita akhiri sharingnya, kita pesen Mas, pesen-pesen buat teman-teman yang ingin menjalankan bisnis catering Mas. Ada pesan-pesan enggak Mas dari Mas Dana buat teman-teman yang ingin menjalankan bisnis catering? Untuk teman-teman pesan aja ya Mbak, karena ini bisnis ya yang mungkin pengennya kita sustain, kita berkelanjutan gitu ya. Yang pertama memang harus diperhatikan itu tamu merasa puas. Jadi kita harus membuat produk yang diterima, yang tidak mengecewakan. Kalau yang dimasakkan ini ya emang harus benar-benar enak, tidak basi, pokoknya yang layak untuk diberikan ke tamu gitu Mbak. Ya intinya buat produk yang bagus. Iya, iya, iya. Itu Ya, untuk ini ya, keberlanjutan. kepuasan konsumen yang utama gitu ya Mas ya. Perlu Ya, perlu perlu selalu diperhatikan tentang kepuasan konsumen gitu Mas ya. Iya, iya. Dan aku buat teman-teman yang memang akan mulai mungkin ya tertarik dengan bisnis kuliner, terutama bisnis catering ya, seperti yang Mas Zainal udah jalankan. Nah itu eh apa namanya, kepuasannya customer itu perlu selalu diutamakan seperti itu, apalagi jika ada komplain-komplain seperti yang tadi Mas Dana sampaikan ya. Nah itu juga tadi Mas Dana kan sampai ada refund juga seperti itu. Dengan seperti itu customer biasanya memang ngerasa dipentingkan, ngerasa diperhatikan kepentingannya seperti itu. Nah, ya. saya dapat banyak insight nih hari ini dari pengalamannya Mas Zainal sharing tentang Alhamdulillah bisnis Mbak. kuliner.
saya karena bisnis kuliner ini saya tidak pernah pegang mas oh pernah dulu dan saya merasa sulit banget gitu karena ternyata saya itu bukan orang produksi gitu saya itu orang marketing gitu makanya saya ngerasa aduh produksi itu kayak ribet banget kayak gitu mas harus produksi kayak gitu tapi bagi teman-teman yang memang passionnya produksi ya apalagi produksi makanan seperti Mas Zainal kayak gitu itu tuh pasti gampang banget tuh seperti itu. Nah, nanti itu Mbak, tambahan aja untuk emang kami juga dibagi sih Mbak antara yang emang jago di produksi, terus ada yang jago di marketing, juga ada yang jago di apa finance gitu loh Mbak. Finance kan lebih ke ibuku yang udah pengalaman dari dulu jualan kan emang harus bisa mengelola keuangan. Kalau istri lebih fokus ke produksi, kalau saya marketing sama sih Mbak, sama Mbak Galuh. kita orang marketing ya Mas. Iya iya benar-benar. Berarti memang ketika kita berbisnis, ketika kita ingin mulai berbisnis gitu ya, khususnya mungkin karena hari ini kita ngobrolin tentang bisnis catering ya, bisnis kuliner seperti itu. Memang selain masakannya sendiri yang memang perlu diperhatikan, berarti memang marketingnya sendiri memang perlu juga jadi perhatian. Kemudian pengelolaan uangnya sendiri seperti itu. Karena kalau apa tuh istilah kerennya tuh cash flow-nya gitu, cash flow-nya itu sehat gitu ya. Ya harus. Nah itu akhirnya tidak sehat ke bisnisnya juga. Maka di bisnis apapun dan karena kita hari ini ngobrolin tentang catering, kuliner, itu memang perlu punya tim yang memang bisa ada kapasitas untuk mengelola uang seperti itu agar bisnisnya bisa survive kayak gitu karena keuangannya memang hubungannya sama jalannya bisnis seperti itu. Iya, betul sekali Mbak. Iya. Nah, ya itu. Nah nanti ya bagi teman-teman yang dapat insight juga ya nanti bisa sambil komen-komen juga ya di kolom komentar. Yang saya sendiri ngerasa ada banyak insight juga nih karena ya karena tidak terlalu pengalaman juga ya pernah sih menjalankan bisnis kuliner cuma memang tidak sepengalaman Mas Zainal nih yang malah bisa survive sampai 4 tahun ya. Tapi bagi teman-teman yang dapat insight juga, dapat inspirasi juga, bisa chat-chat di kolom komentar, bisa share juga agar bertambah juga ya teman-teman yang memang dapat manfaatnya juga seperti itu. Nah terakhir nih Mas, sebelum kita tutup, boleh deh Mas di-share produk-produknya atau kontak personnya, WhatsApp-nya gitu ya Mas ya, yang mungkin bisa dihubungin. Misalnya ada teman-teman yang memang ingin pesan, terus kemudian sosial medianya tadi katanya ada Instagram dan TikTok. Iya, terima kasih Mbak Galuh untuk apa sosial media itu ada Instagram sama TikTok, namanya Berkah Dewa Catering itu sudah ada. Berkah Dewa Catering ya, itu ada banyak produk dari nasi kotak, terus perlauan itu tadi, kemudian ada Jumat Berkah itu yang 10 ribuan satu packnya, kemudian ada berkah akikah istilahnya di kita akikah itu untuk nomor WA-nya 089 712 84255. Untuk promosi yang kami pakai itu yaitu tadi IG, TikTok, sama secara offline kami juga sudah bikin kayak apa brosur ya, flyer gitu Mbak. Oke Mas. Nah, Mas nama Instagram dan TikToknya sama ya Mas namanya Berkah Dewa Catering ya Mas ya? Iya. Nama Instagram dan TikToknya. Sama Mbak. Nah, ya sama ya Mas ya. Oke, nah itu bagi teman-teman yang mungkin ingin kepo ya, memang pengen lihat-lihat tuh ya produk-produknya Mas Zainal atau yang mungkin tadi Mas Zainal stay-nya di Semarang ya, tinggal di daerah sekitar Semarang. Itu bisa cek-cek ya di Instagramnya Mas Zainal atau ada saudara-saudara juga yang mungkin tinggal di daerah Semarang, sekitar Semarang itu bisa dicek-cek atau kapan-kapan teman-teman lagi main gitu ya, lagi jalan-jalan ke Semarang itu bisa juga tuh mungkin ingin silaturahim tuh ke tempatnya Mas Zainal. Nah, kepoin aja dulu sosial medianya Mas Zainal ya di Instagramnya. Ada Instagram dan TikToknya dengan nama Berkah Dewa Catering. Sekali lagi, nama Instagram dan TikToknya Berkah Dewa Catering. Nah, teman-teman juga atau kalau ingin langsung tanya-tanya, bisa langsung ke nomor WhatsApp
08171284255. Sekali lagi. Mohon Benar ya, maaf. Mas? Saya ulang, Mbak. 089 Oke. 712 84 255. 84. Iya. Ya. Iya, 08971284255 ya, Mas? Betul, Mbak. Iya, benar. Iya, benar Mas, gitu, Mas. Cuma ininya aja tadi nge-spill-nya yang ini yang memang beda. Ya itu ya. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin langsung nanya ke WhatsApp ya terkait harga atau ingin request masakan apa seperti itu bisa langsung juga ke nomor WhatsApp 08971284255. Nah, itu. Oke. Makasih banyak ya Mas ya waktunya sharingnya pagi ini. Sama-sama, Mbak. Oke. Terima kasih. Semoga tambah sukses. Juga makasih. Usahanya tambah sehat yang pasti. Amin. Iya, saya juga ya Mas di sana. Salam buat keluarga. Semoga usahanya dilapangkan dan dilancarkan ya. Amin. Ya, Oke. Sampai jumpa ya teman-teman di Love di ini ya di live Instagram berikutnya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.